Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling mewah, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi yang paling mulia, Nabi yang senantiasa menerapkan identitas Islamnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita atasi krisis identitas Islamiyah, kembali ke akar nilai Islam di tengah arus globalisasi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita saat ini memang menghadapi sebuah zaman yang banyak sekali godaan, banyak sekali problematika yang kita hadapi. Bahkan mungkin problem-problem saat ini adalah problem-problem yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Tahun 2000-an mungkin kita tidak akan menduga akan seperti saat ini. Misalnya arus informasi, perkembangan media sosial, perkembangan berbagai macam dalam kehidupan ini mungkin tidak pernah diduga sebelumnya. Oleh karena itu adalah sebuah tantangan bagi kita, apalagi generasi muda, generasi masa depan, generasi milenial, generasi Z, generasi alfa ini sangat rentan sekali terhadap krisis identitas Islamnya. Jadi di zaman-zaman mungkin yang saat ini sudah dewasa, dulu masih tidak seperti saat ini. Tapi saat ini tantangan-tantangan semakin besar, tantangan-tantangan itu semakin bertubi-tubi yang dihadapi oleh kita, terutama menyiapkan generasi masa depan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini mengenai globalisasi dan krisis identitas. Yang pertama adalah tantangan globalisasi dan krisis identitas. Globalisasi menawarkan gaya hidup baru, informasi yang instan, budaya asing yang begitu mudah kita akses, sehingga banyak umat Islam
kalangan anak muda, generasi muda kita kadang-kadang terpengaruh identitasnya, hilang identitasnya oleh arus budaya dan gaya hidup. Sangat luar biasa tantangan ini, sehingga kadang-kadang generasi-generasi muda kita lebih mengenal mungkin artis-artis luar negeri, artis-artis misalnya dari negara Korea dan sebagainya, dibanding dengan identitas Islam itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka ini erat dengan ayat yang dibacakan tadi, walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahud dan orang Nasara itu tidak ridho sehingga kita itu ikut kepada agama mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai kita ikut kepada mereka. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'dil ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah, jika kalian ikut kepada keinginan mereka setelah kalian itu tahu bahwa itu tidak benar, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi ini diantara dakwah-dakwah non Islam ya, untuk menghilangkan nilai-nilai Islam itu terus bergencar dan tidak akan berhenti. Di dalam ayatnya jika lan itu artinya tidak akan pernah berhenti. Godaan-godaan itu, bujukan-bujukan itu agar generasi muda kita tergelincir dari identitasnya sebagai seorang muslim, dari mulai akidah, iman ya, sampai dengan muamalah yang tadinya itu sesuatu yang tabu, yang haram, menjadi seakan-akan itu sesuatu yang biasa dan lumrah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu kita tidak boleh berhenti mengingatkan generasi muda akan identitas kita. Identitas kita misalnya kita itu sholat, kita itu zakat, kita itu puasa, kita itu haji, kita itu menutup aurat, kita itu sopan, kita itu santun, kita itu berakhlak mulia, kita itu rajin ke masjid, berjamaah, tolong menolong, punya rasa malu dan lain sebagainya. Inilah identitas yang harus terus kita tanamkan kepada generasi muda. Jadi ada golongan manusia tadi disebut Al-Quran Yahud, Nasara, dan golongan iblis. Iblis itu sudah berjanji bahwa selama iblis itu ada akan selalu menggoda umat manusia agar senantiasa menghilangkan identitas Islamiahnya. Jadi iblis tidak akan berhenti menggoda kita, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis berjanji bahwa umat manusia ini akan lebih banyak yang tidak bersyukur. Nah, tidak bersyukur itu diantaranya apa? Tidak sholat itu tidak bersyukur, tidak zakat, tidak patuh, tidak menutup aurat. Nah, itu bagian dari tidak bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Syukur adalah menggunakan seluruh yang diberikan Allah untuk kepentingan Allah membuat kenikmatan itu. Jadi kalau seorang itu sholat, itulah syukur. Kalau seorang itu berzakat, itulah syukur. Kalau seorang itu sopan santun kepada yang lebih tua, itu syukur. Dan itu sudah janji iblis di awal penciptaan Adam demikian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah
pentingnya kita kembali kepada akar nilai-nilai Islam. Jadi solusi menghadapi krisis itu adalah kita kembali kepada nilai-nilai Islam yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituliskan di dalam agama kita. Kita kembali melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau seandainya kita betul-betul melaksanakan Islam, maka kitalah manusia yang akan paling berkemajuan. Kita itu tidak akan terkalahkan. Misalnya dalam bidang ekonomi, itu sudah jelas di dalam Islam itu ada aturan-aturan. Seandainya umat Islam melaksanakan betul-betul ajaran tentang ekonomi, maka penguasa ekonomi itu adalah umat Islam. Misalnya tentang kebersihan, yang betul-betul menekankan kebersihan itu Islam. Maka ketika ada seorang cendekiawan mengatakan di negeri Jepang itu banyak Islam, tetapi sedikit Muslim. Artinya apa? Dalam kebersihan kadang-kadang umat Islam kalah, padahal yang menyuruh kebersihan itu adalah agama Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu politik juga demikian. Seandainya umat Islam mengikuti titah Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah penguasa ilmu dalam politik itu Islam. Misalnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dalam Islam itu jelas. Kalau Anda mengangkat pemimpin, maka carilah yang ahli. Bukan berdasarkan suka tidak suka, bukan berdasarkan terkenal tidak terkenal, tapi ahli, apakah dia ahli atau tidak. Gitu. Kalau seandainya itu diterapkan, Islamlah penguasa politik dunia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga adalah meneladani Rasulullah dalam hal figur identitas Muslim. Jadi kalau seorang Muslim, ya figur identitas yang diteladani adalah Rasulullah. Ini generasi-generasi muda kadang kalau ditanya, kadang kalau dilihat di wallpaper HP-nya, di medsosnya, misalnya gambar-gambar artis, padahal seandainya yang ditunjukkan di situ adalah misalnya yang berkaitan dengan identitas Rasulullah, misalnya Al-Quran, itu akan sangat luar biasa. Akan sangat luar biasa, akan sangat tepat. Nah, ini identitas ini yang harus ditancapkan ke generasi muda kita. Kita sebagai orang tua kadang-kadang begitu berat, karena anak muda itu nontonnya di TikTok itu lebih banyak kadang-kadang yang menjauh daripada dakwah dibanding dengan mendekat dakwah. Di TikTok, di Facebook, di Instagram itu kalau dibandingkan mungkin masih banyakkan yang menjauh daripada dakwah dibanding dengan yang mendekati dakwah. Kalau diteliti lagi, anak-anak muda kita kelihatannya lebih banyak membuka yang jauh daripada dakwah dibanding dengan yang dekat dengan dakwah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang keempat yang bisa disampaikan untuk menjaga identitas Islamiyah adalah adanya peran keluarga dan masyarakat. Maka di keluarga itu adalah fondasi awal, masyarakat itu adalah fondasi awal. Kalau keluarga kita membiarkan, kalau masyarakat kita membiarkan hal-hal yang jauh dari identitas Islamiyah,
maka itu adalah tanda ke depan generasi muda kita adalah generasi yang semakin jauh daripada identitas Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Menurut hadis Rasulullah SAW, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita orang tua ini akan ditanya apakah kita betul-betul menanamkan identitas Islamiyah kepada anak-anak kita. Kita sebagai masyarakat, sebagai apapun posisi di masyarakat, apakah kita termasuk ikut dalam rangka menancapkan identitas Islamiyah kepada lingkungan generasi kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sepakat bahwa tantangan itu semakin besar. Tapi kita juga bisa bersyukur, semakin besar tantangan, maka peluang pahala kita tentu semakin besar. Bagaimana dengan menanamkan identitas Islamiyah kepada generasi muda kita? Ada 4 poin. Yang pertama adalah bahwa kita harus sadar rongrongan terhadap identitas Islamiyah itu akan semakin membesar, akan semakin tinggi, dan sampai kapanpun tidak akan berhenti. Dari berbagai juru, dari berbagai penjuru, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Yang kedua, bahwa kita harus kembali kepada nilai-nilai Islam. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, maka kita harus cek apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Kalau itu sesuai, lanjut. Kalau tidak sesuai, berhenti. Yang ketiga, kita harus senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Upayakan jangan sampai teladan kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah peran keluarga dan masyarakat agar masa depan anak-anak kita, generasi muda kita semakin menjaga identitas Islamiyahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa i'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'an jami'i sahabatil qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayati wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.